27 Desember 2004, Koran Kompas menerbitkan berita pada halaman utama tentang peristiwa yang menghenyakan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter disusul gelombang tsunami yang bergerak hingga ke 14 negara. Bencana ini menewaskan 226.000 orang di sejumlah negara di tepian Samudra Hindia. 168.000 korban diantaranya berasal dari Indonesia. Masyarakat Indonesia pun terhenyak. Apa itu tsunami? Meski disadur dari bahasa Jepang, su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang, tsunami bukanlah barang baru di Indonesia. Tsunami telah tercatat dalam naskah-naskah kuno di ragam daerah di Indonesia, seperti takwil gempa di Sumatera Barat, ramalan gempa, naskah kitab takbir, dan beberapa naskah lainnya. Sedikitnya terdapat 15 naskah yang menceritakan tsunami di Nusantara. Bahkan di Aceh sebenarnya memiliki naskah takbir gempa yang berasal dari abad ke-18. Catatan di manuskrip itu memaparkan kejadian yang akan mengikuti gempa bumi dalam waktu subuh hingga tengah malam dalam 12 bulan. Tak hanya memiliki manuskrip tentang tsunami, Aceh pun telah mengenal tsunami jauh sebelumnya dengan sebutan Ibena, yang berarti air bah dari laut. Menurut deposit tsunami yang ditemukan, tsunami telah menghantam Aceh pada kurun waktu tahun 780 hingga 990 dan 1290 hingga 1400. Waktu yang sangat lama hingga lepas dari ingatan dan tak ada cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Pasca gempa, masyarakat masih terlena dengan kerusakan gempa di sekitar rumahnya. Tsunami itu kan cepat ininya, sekali jalan itu cepat dan ditambah lagi amburadulnya kendaraan dan kemacetan. Kan saling panik jadi saling bertabrakan, jadi akhirnya macet juga salah satu pengaruh korban, jadi nggak bisa lempang dia bawa kendaraan. Di situ mungkin terjebak yang banyak di situ. Juga di pinggir sungai, di pinggir laut padat juga itu penduduk khususnya di Kota Banda Aceh. Itu gempa, diguncang gempa, berhamburan semua keluar. Bukan semua orang waktu itu kaget. Dan itu memang dahsyatnya luar biasa. Begitu tsunami tiba dengan kecepatan 350 km per jam, terlambat sudah bagi warga untuk melakukan evakuasi. Kepanikan pun memuncak. Dan saya waktu itu kebetulan pas habis gempa, saya pun tidak berpikir juga bahwa ini akan tsunami. Ambil kamera yang waktu itu pergi ke arah kota. Itulah motor itulah di situ, itulah tiba-tiba tsunami itu datang. Berbeda dengan masyarakat Pulau Simelu yang letaknya masih di Provinsi Aceh. Kisah tsunami yang pernah menimpanya pada 1907 diwariskan dengan baik dari generasi ke generasi, sehingga pada saat tsunami 2004 hanya 3 orang yang meninggal di Simelu. Memang dulu SD, SMP saya itu di Simelu dan lahir keluarga semua di sana. Nah di sana mungkin dari situ awal cerita kan, di sana itu kan dikelilingi laut. Dia kan laut, desa, sawah, gunung di sana. Nah, ketika itu asal ada gempa, yang namanya gempa di sana itu Anda harus diumumkan lagi. Begitu ada gempa, ayo lari ke gunung. Nah, nanti sampai di gunung itu kan nggak jauh, berapa kilo dari atas gunung itu nampak lautnya itu surut apa enggak gitu. Sampai saya tidur semalam gitu. Sampai 2 malam tergantung keadaan. Kalau misalnya kuat kali itu agak lama sampai nginap, tapi kalau sekedar ini enggak apa-apa, balik lagi lah ke rumahnya. Jadi udah turun-temurun memang udah semacam turun-temurun. Mungkin belum kerja kalau di sana sebab pernah tsunami sebetulnya.
Walaupun tidak, tapi pernah tsunami. Mereka menyaksikan dulu waktu zaman kakek saya lah ya, sampai surut airnya itu masih cari ikan. Nah dari situlah mungkin awal waktu itu, disitulah bahwa setelah gempa kita bisa nak boleh main-main gitu. Nggak ada istilah kita lihat air laut, nggak ada istilah apa. Yang penting dulu menyelamatkan keluarga lari ke daratan lebih tinggi. Tak hanya di Aceh, pada daerah rawan tsunami lainnya, tsunami telah memiliki kata sendiri dalam kamus bahasa setempat. Di antaranya, Ae Mesunuka Tanah Lala di Ende dan Bom Batalu di Palu. Air turun naik di Ambon, Lembotalu di Mandar, dan Galoro di Singkil. Selain di Simelu, kearifan lokal yang tercipta karena tsunami dapat juga kita lihat di Mentawai dengan cara membangun peradabannya jauh dari bibir pantai. Letak Indonesia yang berada di atas 3 lempeng tektonik membuat Indonesia dan tsunami seakan tak terpisahkan. Marilah kembali pada kearifan lokal, sebuah pedoman yang dihasilkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ratusan tahun. Bencana memang tak bisa dihindari, tapi bisa diantisipasi agar tak ada lagi korban jiwa yang sia-sia. Rendahnya kesadaran akan mitigasi bencana berujung pada perilaku kriminal, di antaranya pencurian pelampung tsunami di Samudra Hindia. Bukan hanya miliaran rupiah yang raib, namun ribuan nyawa dapat melayang karena tindakan pencurian ini. Sensor seismik gempa pun marak dicolong. Sejak 2015 hingga 2018 sudah 6 alat sensor dicuri.